Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan tentang penyebaran agama Islam di Pulau Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada abad 15 sampai 16 Masehi, Jawa masih dikuasai kerajaan Hindu-Buddha kayak Majapahit yang udah mulai lemah. Masyarakat punya tradisi kuat seperti wayang, gamelan, selamatan, dan upacara adat. Wali Songo datang bukan buat merusak itu, tapi buat mengisi nilai Islam di dalamnya. Strategi mereka disebut dakwah kulturalnya. Wali yang artinya orang yang ditugaskan, dan Songo itu berasal dari yang artinya 9, yang berarti 9 orang yang ditugaskan untuk penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Tokoh paling awal datang di Gujarat sekitar 1404 Masehi. Dia buka jalur dakwah lewat perdagangan di Gresik. Masyarakat awalnya tertarik karena dia jujur dan adil dalam berdagang. Dia juga buka pesantren pertama, makamnya jadi jarah sampai sekarang. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, murid sekaligus penerus Sunan Gresik. Dirinya mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya tahun 1421 Masehi. Pesantren ini jadi kampus para wali lain. Strategi dakwahnya bertahap dan sistematis. Dia mengajari tauhid dulu, baru syariat. Anak dan muridnya banyak yang jadi wali juga. Dan yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim, anak Sunan Ampel. Dia ahli sastra dan musik, ngarang tembang, tombo ati, metamorfosis, dan gubah gending Jawa biar berisi nilai Islam. Wayang dan gamelan dipakai buat narik masyarakat yang awalnya nggak mau denger ceramah langsung. Dakwahnya halus, masuk lewat seni. Dan yang keempat, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, yang paling terkenal, paling fleksibel. Dia pakai wayang kulit, gamelan, dan lakon Mahabharata, Ramayana yang udah ada, tapi dialognya diubah jadi kisah Islam. Dia juga mengenali pakaian sarung, balangkok, dan tradisi selamatan. Prinsipnya kalau bisa halus, kenapa harus kasar? Karena ini Islam masuknya ke semua lapisan masyarakat. Dan yang keenam yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, anak Sunan Kalijaga. Dakwahnya ke daerah pegunungan Muria Kudus. Dia mengajari petani, nelayan, dan masyarakat pedalaman. Bahasanya sederhana, nggak pakai lisan Arab Barat. Dia juga mengajari pertanian dan petukangan biar masyarakat mandiri, dekat banget sama masyarakat biasa. Yang ketujuh yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Hidayatullah, berasal dari keturunan bangsawan Arab. Dia menyebar Islam di Cirebon dan Banten. Bedanya dia nyatuin dakwah sama politik. Dia bantu dirikan Kesultanan Cirebon tahun 1479 Masehi. Dengan adanya kerajaan Islam, dakwah jadi lebih kuat dan terlindungi. Dia juga mengirimin ulama ke Banten
buat nyebarin Islam ke sana. Dan yang kedelapan yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shahid, tokoh yang jaga toleransi. Waktu itu Kudus masih banyak umat Hindu. Dia bikin aturan enggak boleh nyembelih sapi, tapi enggak menyinggung mereka. Masjid Menara Kudus yang dia bangun punya arsitektur campuran Jawa, Hindu, dan Islam. Dakwanya Islam itu rahmat, bukan ancaman. Dan yang terakhir yaitu Sunan Bonang atau Raden Paku, sering tertukar sama Sunan Bonang yang pertama. Yang ini juga seorang sufi. Dia aktif di Jawa Tengah, mengajari tasawuf yang enggak ekstrim, fokusnya pada pembersihan hati dan akhlak. Dia jadi penghubung antara ajaran syahid dan spiritual Jawa. Oke, jadi itu adalah 9 tokoh Wali Songo yang sudah menyebarkan Islam dengan cara dakwahnya yang berbeda-beda. Tanpa Wali Songo, kemungkinan besar Islam di Jawa masuk ke lewat paksaan atau enggak terima luas. Mereka bukti bahwa dakwah yang bijak bisa mengubah peradaban tanpa kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.